إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan hari ini hari Selasa tanggal 13 bulan Rabiul Jumadil Ula, ya. Berarti Ayyamul Bait 13, 14, 15, ya. Kalau nggak sempat puasa hari ini ya besok, ya, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Baik, judulnya hari ini 7 tradisi pesantren dalam timbangan syariat. Berarti di sini kalau jurnal atau skripsi atau tesis, kata kuncinya ada 3. Tradisi pesantren syariat. Tradisi itu di dalam KBBI artinya adalah adat kebiasaan yang dilakukan terus-menerus secara turun-temurun. Itu namanya tradisi. Ada yang sesuai dengan Islam maka disebut dengan tradisi Islam. Nanti kita jelaskan sedikit tentang tradisi Islam. Ada yang tidak, seperti nyambung ayam, ngadu ustaz, ya, kan itu enggak tradisi yang jelek. Kemudian tradisi pesantren itu dari kalimat santri, kata sebagian orang-orang katanya dari kalimat cantrik. Cantrik itu berarti pendamping dalang ketika terjadi pertunjukan wayang kulit. Itu biasanya ada 2-3. Kalau seandainya dalangnya itu nyungsep, nah yang ganti itu cantrik, ya. Makanya cantrik santri ini disiapkan untuk mengganti kiai, ya. Kiai itu sama dengan tokoh
yaitu gelar sosial bukan gelar akademik. Dulu setara dengan sunan. Sunan itu dari kalimat susuhunan, berarti dari kalimat suhu. Suhu itu apa? Tokoh, penghulu, orang terdepan, orang yang sakti, mondroguno, orang tedas, paluning pandai, otot kawat, balung wesi, ketek tape, keringat solar. Apalagi ditambah etanol. Nah ini makanya dalam bahasa mereka itu wali. Oke. Syariat itu dari kalimat syara'a yang artinya nahjut tariq al-wadih. Kata Imam Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran, syariat itu jalan yang terang. Makanya syariat itu nggak kenal basa-basi, nggak ada wilayah abu-abu, pokoknya hitam putih. Itu namanya syariat. Jadi kalau abu-abu, samar-samar itu namanya syubhat. Makanya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Oke. Jadi dari tema ini memberikan kesan bahwa tradisi pesantren syariat nyingkron enggak? Ini kata kunci yang angle-nya kita akan bahas. Angle itu sudut pandang yang mau ditembak oleh perekam kamera. Untuk mau selfie itu kan biasanya ada yang mau ditembak tuh, apanya, kudungnya, wajahnya, atau kakinya. Barangkali ada yang orang pamer kaki, angle-nya kaki. Yang pamer kopiah, angle-nya kopiah. Dan kalimat syariat ini di dalam Al-Quran dihadirkan oleh Allah sering sekali. Di antaranya am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah? Atau Allah juga berfirman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Berarti at-tariq al-wadih, jalan yang terang. Bahas masalah tradisi pesantren. Tidak lupa harus menyampaikan sejarah pesantren. Di Indonesia ini unik karena sistem pondok pesantren yang booming, yang sangat populer itu di Indonesia. Di Malaysia sedikit, apalagi di negara-negara Arab hampir nggak ada. Nah, dari mana asal usul pesantren itu diadopsi? Ada yang mengatakan mereka orang-orang mbah-mbah kita, mbah wali dulu itu mengadopsi dari sistem Mandala, yaitu pendidikan yang dikembangkan oleh agama Hindu. Tetapi hal ini dipersoalkan, bahkan dipersalahkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara di dalam kitab bukunya Api Sejarah, yaitu tepatnya nanti lahirnya pertama kali pesantren di dunia Islam, yaitu Madrasah Nizamiyah, di mana Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh Nizamul Muluk, yaitu Perdana Menteri Alip Arsalan, yang kemudian turun sampai anaknya Malik Shah, yang berpusat pemerintahannya di daerah Khurasan yang sekarang Iran. Nama aslinya adalah Hasan bin Ali. Dialah
Perdana Menteri yang cerdik, cendekia, pinter, dan ahli strategi, mencintai ilmu dan ulama, akhirnya mendirikan pondok pesantren yang namanya Nizamiyah, dinisbatkan kepada nama gelarnya dia, Nizamul Muluk. Ya. Dan hebatnya Pak, ini pesantren tidak lebih dari 300 muridnya. Dan satu kelas diampu oleh 3 dosen. Dosen utama guru besar dan 2 dosen pendamping. Karena sekolah ini menerapkan pembelajaran tuntas, artinya nggak boleh ada anak murid keluar dari kelas nggak paham, harus selesai pembelajaran. Makanya ketika selesai guru besar mengajar, ditanya, kalian paham atau belum? Yang belum paham angkat tangan. Nah itu langsung di coupling, ya, langsung di di cluster. Ya. Nah itu di apa yang kamu nggak paham sampai tuntas. Semangat pondok pesantren ini didirikan untuk menanggulangi pengaruh Syiah sekaligus juga Batiniyah, yaitu kelompok Batiniyah yang ketika itu sangat meresahkan karena kerjaannya itu merampok, membunuh, memperkosa, dan jual narkoba. Itu. Dan semua wajib bermadhab Syafi'i gurunya. Ya, kalau nggak madhab Syafi'i nggak diterima. Dan mudirnya atau istilahnya pemimpin pondoknya itu masya Allah orang-orang hebat. Di antaranya Izzuddin Abdul Salam Al-Bairuni, Abu Hamid Al-Ghazali, termasuk Ibnul Jauzi. Kenapa dia itu bermadhab Syafi'i? Karena menjadi kepala sekolah Nizamiyah dan juga mencintai Ahmad bin Hambali juga dia. Itu. Gimana Pak? Dilanjutkan nggak? Kayaknya antum sudah seling surup ini. Gimana Bu? Lanjut Bu? Lanjut. Apanya yang dilanjutin? Nah, belum juga diomongin. Lanjut aja udah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada di antara mereka menisbatkan juga kepada madrasah yang didirikan Rasulullah di pojok masjid yang disebut dengan Ashabus Suffah. Mereka orang yang memang tidak punya rumah, tidak punya aktivitas fokus kecuali belajar, akhirnya tinggal bersama Rasulullah di pojok masjid, makanya disebut dengan suffah. Yang muridnya kurang lebih disebutkan oleh Abu Hurairah, yang beliau termasuk salah satu muridnya, kurang lebih 70. Di antaranya murid-muridnya Miqdad ibnul Aswad, Bilal ibnu Rabah, Ammar bin Yasir, ini Abdullah ibnu Mas'ud. Masya Allah, hebat-hebat muridnya. Dari sinilah percepatan akselerasi ilmu yang disampaikan Rasulullah lebih tinggi. Makanya kenapa Abu Hurairah yang masuk Islam baru 3 tahun, tahun ke-7, hadis yang dia miliki lebih banyak daripada sahabat lain yang besar bersama Rasulullah, bahkan berteman sebelum Rasulullah SAW jadi Nabi, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, karena lengket tiap hari belajar bersama Rasulullah. Dan ini memberikan satu fokus, makanya pondok itu proteksi, posko ideologi, markas ideologi, madrasah kepemimpinan yang sangat all out, karena tiap hari diajari mandiri, ditempa kepribadiannya, diproteksi dari seluruh gangguan-gangguan kerak-kerak kehidupan.
Makanya contoh sekarang, masa-masa sekarang TKA, orang tua kerepotan, kedodoran mengendalikan HP anaknya kalau full day. Tapi kalau di pesantren nggak ada itu HP. Itu proteksi. Tuh, ini pesantren, ya. Akhirnya tidak ada pendidikan yang paling unggul kecuali pesantren. Misi pesantren ada 3. Yang pertama, menjadi transmisi dan transfer ilmu pengetahuan agama umum. Nggak ada dikotomi. Ilmu agama miliknya pesantren, ilmu umum miliknya Belanda, enggak. Karena Islam tidak pernah mendikotomikan, ilmu pengetahuan dua ini tidak pernah berseling, berkontradiksi di dalam zaman sejarahnya. Yang membenturkan siapa? Imperialisme. Bagaimana kita itu bisa memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan? Coba antum lihat ayat-ayat Al-Quran yang membedah tentang ilmu pengetahuan sangat lengkap. Yang hebat ya kan, Allah berfirman, waj'alna fiha burujan. Buruj itu gugusan bintang yang ada 12, dan semua ini adalah gugusan yang paling terbesar, namanya galaksi Bima Sakti. Ternyata hadirin sekalian, gugusan ini dibikin oleh Allah statis untuk berjalannya planet yang jumlahnya jutaan, yang seimbang, stabil, tidak pernah benturan, sampai Allah menegaskan sudah berapa ribu bahkan juta tahun, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak pernah ada ceritanya matahari benturan dengan bulan, bulan dengan matahari, apalagi siang malam kacau balau, nggak ada. Itu ilmu pengetahuan. Itu. Dan masih banyak kalau kita mau bedah, itu bukan tempatnya. Contoh aja, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam yabla illa ajbud danam. Seluruh tubuh anak Adam ketika di alam kubur, di kuburan itu hancur kecuali tulang ekornya. Ternyata bukan sekedar tulang ekor, saraf tulang ekor. Ini dibuktikan, ada penelitian, seorang profesor meneliti jasad yang mati 300 tahun yang lalu. Ternyata sarafnya itu ditemukan segar seperti masa hidupnya, dan sama dengan tulang ekor orang yang masih hidup. Shadaqah Rasulullah, kullu bani Adam yabla, semua hancur kecuali ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW, kenapa kita disuruh makan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk napasnya? Allahu Akbar. Kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, andaikan Sokrates, yang dokter Romawi Yunani dulu kuno, dengar hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Dan ternyata betul Pak, orang itu kalau makan, habis makan kurang lebih 1/4 sampai setengah jam itu langsung mengembang. Makanya antum ketika makan enak aja, bla 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 bla, habis itu kerok entong. Karena apa? Nggak kontrol. Kasih itu sepertiga untuk napas, artinya mengembangnya itu makanan minuman di perut setelah setengah jam, sepertiganya. Makanya kalau antum makan sepertiga, minum sepertiga, ngembangnya sepertiga pas. Antum tubuh antum juga sehat, ideal, lincah itu. Makanya kenapa orang-orang yang di atas umur 60 itu rata-rata gampang kepleset? Karena tubuhnya nggak ideal, sarafnya sudah nggak sinkron, apalagi ditambah antara tinggi dengan tonase badannya nih
Tidak ideal. Makanya dianjurkan orang tua di atas 60 itu kalau jalan itu langkahnya jangan lebar-lebar, timik-timik gitu, kayak anak kecil lagi. Masya Allah, itu shadaqallah. Orang itu kalau sudah tua dibalikin masa bayi lagi, timik. Karena apa? Langkah itu cepat dikit, lebar dikit, jengkang. Wassalam tuh kalau jengkang ke belakang, wah, itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Oke ya, makanya itu ilmu pengetahuan. Nah, misi pesantren yang ketiga adalah merawat tradisi Islam tadi. Tradisi Islam itu akidah, akhlak, muamalah, fikih, itu dipelajari di pesantren. Bahkan dulu itu mempelajari ilmu falak, mempelajari ilmu astronomi, mempelajari ilmu macam-macam. Sekarang aja ada dikotomi, seakan-akan fisika itu bukan bagian dari agama, seakan-akan kimia bukan bagian dari agama, seakan-akan matematik itu bukan bagian daripada Islam. Padahal ilmu matematik sampai sekarang tidak bisa lepas dari aljabar, tidak lepas kimia dengan logaritme yang tidak lain nama aslinya adalah Khawarizm. Tapi dia hapus mereka karena gengsi. Orang-orang sekuler barat itu gengsi aja. Coba gengsi pengobatan bekam pakai lintah, itu gengsi aja mereka, nggak mau mengakui kebenaran Islam. Oke, sekarang kita masuk bahasan tentang tradisi. Nah, ini intinya. Masya Allah, ada 7 tradisi pesantren yang menjadi catatan sorotan syariat. Kita harus takar. Kenapa hadirin sekalian? Kita sudah dinobatkan oleh Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di tengah kalian itu ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu mentaati kalian, bukan kalian mentaati Rasulullah, la'anittum, maka urusannya akan hancur berantakan. Makanya kita itu harus mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti kita. Dan syariat itu dasarnya wahyu. Jangankan kita, Pak, Rasulullah SAW aja kalau tidak diizinkan oleh Allah mendapatkan ancaman serupa membuat syariat. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya kamu mengada-ada di dalam syariat ini Muhammad, aku akan ambil kamu dengan tangan kananku dan aku patahkan urat nadi kamu. Ancaman. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka itu punya serikat-serikat yang membuat syariat tanpa diizinkan Allah? Makanya syariat itu bisa dikatakan diizinkan oleh Allah kalau memuat 5 unsur. 1, perbuatan tersebut dinyatakan diperintahkan oleh Allah. Nah gitu. Kalau ada perintahnya syariat, contoh sholat, zakat, puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi kalau laki-laki punya 2 suami, mana dalilnya? Ada. Ya 2 istri ya. Ya biar melek itu yang belakang ya. Itu dalil. Kadang-kadang Pak, lihat aja orang yang sedang menetapkan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Lihat aja, muter-muter.
Dan bandingkan ketika antum ditanya, tolong sebutkan dalil sholat wajib, gampang sekali, tinggal buka Quran, tinggal baca hadis. Ini perbandingan antara tradisi yang ada tuntunannya dengan tradisi yang tidak ada tuntunannya. Nanti kita akan cuplik 7. Coba kita suruh cari dalil. Pernah enggak Rasulullah ketika wafat ditahlili? Muter. Pernah enggak Rasulullah ulang tahun terus kemudian happy birthday to you, happy birthday to you, rawahul Bukhari? Enggak ada. Gampang. Bandingkan dengan antum ambil satu syariat, dagang jual beli, jelas. Ijarah, jelas. Simpan pinjam, jelas. Duyun, subhanallah. Makanya syariat itu jalan yang terang benderang. Makanya kalau sekarang kabut, samar, muter-muter, apalagi kadang-kadang hanya ada di kalangan kami, yang lainnya itu terserah, ini bukan syariat, sehingga menamakan ini Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Tuh. Kita tidak pernah dukung Islam Nusantara, kita juga tidak mendukung Islam Arab, apalagi Arab patek genah. Nah, itu. Islam ya Islam. Islam itu satu. Inna dina indallahi al-Islam. Nggak boleh dikasih catatan apapun. Islam Indonesia, Islam Amerika, Islam Jepang, Islam Nusantara, Islam Arab, nggak ada. Karena Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam itu apa? Seluruh, bahkan masih wallah, apa saja yang selain Allah itu alam. Bu'istu ilan nasi amatan. Saya diutus untuk seluruh manusia. Oke. Ini syariat patokannya ada. Makanya saya umpamakan syariat itu seperti meteran, kita pemakai syariat ini seperti kain. Ketika antum belanja kain, kurang kainnya, masa dipatahkan meterannya? Pak, biar pas ya Pak ya, dipotong meterannya. Nggak lucu. Yang sekarang terjadi itu Pak. Jadi syariat itu ditarik-tarik ke dalam tradisinya supaya cocok, diarah-arahkan pada perasaan hawa nafsunya supaya pas, disesuaikan dengan ADART ormasnya supaya bisa sejalan. Dengan alasan apa? Islam yang kolot itu Islam yang hanya sekedar apa? Tekstual. Kita harus pakai pemahaman kontekstual. Ya betul, kita nggak mengingkari ada yang tekstual, ada yang kontekstual, tapi arah kaidahnya kemana? Itu kita memahami jenggot, memanjangkan jenggot itu jangan dipanjang, jangan dipahami tekstual. Kita harus pahami bahwa secara makna kontekstual. Apa? Tidak harus berupa rambut. Apalagi yang nggak punya rambut, yang penting hati ini jenggotan. Jadi artinya keyakinan bahwa jenggot itu sunnah, itu yang penting. Masya Allah. Jilbab juga begitu, tidak harus pakaian besar-besar nutup medeni kayak orang Arab itu. Jadi jilbab itu yang penting di hati. Masa ada hati jenggotan, ada hati jilbaban, itu kan Masya Allah ya. Ini semuanya dijungkir balikkan fakta supaya orang itu keluar dari syariat, tidak terikat oleh syariat dengan dalih Islam kontekstual. Bahkan apalagi kalau kita membahas masalah tafsir, ada tafsir hermeneutik
Yaitu apa? Tafsir yang disesuaikan dengan kemauan manusia, kemauan zaman, dan kemauan keadaan. Kalau ayat itu tidak pas, maka harus ditolak maknanya, disesuaikan dengan tafsir yang ada sekarang. Coba, itu hermeneutik. Itu. Makanya kalau sekarang potong tangan itu nggak sesuai lagi, itu hukum barbar. Ya sekarang jangan dimaknai potong tangan itu adalah potong tangan bener, artinya kita pangkas profesi malingnya, kita ganti dengan profesi yang baik. Ya, hancur, itu nggak pakai ayat udah bener itu. Nih, emang harusnya begitu tafsir. Ya, wah masih banyak lah, nanti tujuhnya nggak kebahas deh. Nah, sekarang kita mulai masuk tradisi 7 ini, kita ukur syariat. Jangan syariat disuruh membenarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatakan ini tradisi baik dan tidak baik, ini benar gak benar. Takarannya apa? Qala Allah wa qala Rasul. Karena ilmu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu apalah yang dikatakan oleh Allah, apalah yang dikatakan oleh Rasulullah, dan apa yang dikatakan oleh sahabat. Makanya Imam Malik mengatakan, apa-apa yang bukan menjadi bagian agama pada zaman sahabat, maka selamanya tidak akan bisa menjadi bagian agama. Karena udah di closing dengan khairul qurun, khairun nas, maaf. Nah, tradisi yang pertama, tradisi ngesot dan cium tangan ke kiai. Nah ini paling keren ini. Tuh. Saya nggak akan bahas tahlilan maulid, dan itu udah masyhur ini. Tradisi 7 ini nggak pernah antum mungkin tahu kecuali hari ini. Tahu-tahu mungkin dengar-dengar. Tradisi ngesot. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita menghormati dengan penghormatan yang tidak wajar. Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, man ahabba ayyatamathala, tangan ini saja ada takarannya. Kata para ulama, kalau itu dilakukan terus-menerus menjadi adat kebiasaan, makruh. Tetapi kalau disertai dengan merunduk, itu hukumnya haram. Maka dengarkan fatwanya Syekh bin Baz tentang masalah ini ketika ditanya itu. Amma takbiluhul yad, adapun mencium tangan, fadhahaba jam'un min ahlil ilmi, berpendapat sebagian ulama ala karahatihi makruh, wala siyama idza kana adatan, apalagi itu kalau menjadi kebiasaan. Enggak boleh, Pak. Itu makanya kalau antum jabat tangan sama tangan aja, jangan begini-begini tuh. Ya. Apalagi ngesot. Yang boleh ngesot satu, suster. Itu. Wa ba'du ahli ilmi, sebagian ahlul ilmi harrama dzalika, mengharamkan juga. Idza kana mu'tadan da'iman indal liqa, kalau itu dilakukan secara kebiasaan terus-menerus ketika ketemu. Itu. Amma fi'luhu ba'dul ahyan, adapun dilakukan kadang-kadang, fala haraja fi dzalika, tapi amma sujudu 'alal yad, qawluhu yasjud 'alal yad yad'u jabhatahu 'alal yad, hadza sujud muharram. Adapun sujud di atas kepala, di atas tangan, itu haram secara mutlak, alias cara menghormati ustadznya begini. Nah, praktekin ini. Nah, ini haram karena ini sujud di atas tangan, haram. Paham? Ya. Kalau nyium makruh terus menerus, tapi kalau sampai diletakkan di atas ini, ulang lagi, lihat, nah ini haram.
Paham? Ini. Ya makanya dilatih. Itu. Jangan dalilnya kecil. Itu. Nah ini hal ini terkoreksi antum sekarang ketika ngaji. Makanya ngaji yang rajin, jangan oglangan kayak listrik dibabelan hidup mati. Itu ya. Oke. Nah ini lanjut. Kita. Adapun mencium tangan secara umum, sebagian sahabat itu pernah melakukan, di mana Abdullah ibnu Abbas pernah mencium tangannya Zaid ibnu Sabit. Tetapi kalau sampai merunduk dilakukan terus menerus nggak boleh, apalagi disertai dengan bungkuk tadi. Ini ucapan Syekh bin Baz. Wa ammal inhina'u, adapun bungkuk ketika berjabat tangan, fawala yajuz, itu tidak boleh. Kaunuhu yanhani karraki, apalagi merunduknya seperti orang rukuk. Hadza la yajuz, itu enggak boleh. Li anna ruku'a ibadatun, karena rukuk itu adalah ibadah. Wala yajuzu ayyan haniya, enggak boleh sampai merunduk. Amma idza kana hina'u ma huwa min ajli ta'dim, adapun merunduknya semata-mata untuk mengagungkan, maka itu enggak boleh. Inhanalahu li'annahu qasi. Adapun ada orang kalau sekarang merunduk karena umpamanya nyalamin anak kecil ya, itu otomatis syekhnya merunduk, nggak apa-apa di sini ya. Wa yakhsha yakuna minasyirki, bahkan Pak, ngesot jabat tangan itu ngumpul 3 dosa. Dosa potensi syirik, dosa bid'ah karena mengada-ada cara menghormat yang tidak pernah ada pada zaman salafun saleh, dan maksiat. Coba 3 sekaligus ngumpul. Bagaimana kita benarkan ini? Oleh karena itu, kalau antum sekarang mau jabat tangan silakan. Oleh karena itu saya sarankan begini ya. Kalau antum mendidik anak-anak di sekolah, jabat tangan, dan antum porsinya mendidik, antum harus betul-betul tegas dalam konteks, bukan keras. Karena antum guru, digugu ya ditiru, dilihat, dipraktekkan oleh anak-anak kalian, murid kalian, dan anak didik kalian di kelas itu dan di luar kelas. Makanya hati-hati ngomong, ketika ketemu mengucapkan salam ya, ketika ketemu jabat tangan, itu aja cukup, bukan cium tangan ya. Bahkan Rasulullah SAW kalau ketemu sahabat itu, jabat tangan itu akhiran melepasnya, bukan duluan melepasnya. Karena apa? Saat jabat tangan ini pengampunan Allah mengalir, makanya terus jabat tangan. Makanya Rasulullah ini dikatakan oleh sahabat, kana sahabah idza qadimu minas safari ta'anaku wa idza talaqaw tasafahu. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau datang dari safar berpelukan, kalau ketemu berjabat tangan. Makanya di sini juga antum jangan salah. Safar enggak, pelukan aja terus. Ya, cibik ngapain? Anak paling kesel itu orang. Ya. Jadi ketemu itu jabat tangan. Baru kalau kita itu datang dari safar, haji, umroh, pulang kampung, balik lagi, masya Allah. Karena itu ekspresi kangen. Kalau ini ekspresi persahabatan. Nah, itu ketemu aja juga tiap hari, kangennya apa? Malah senep dan muka lo, ngutang juga paling. Ya itu ya, tradisi pertama itu ya, clear ya. Kedua, ini yang paling sering saya lakukan dulu, yaitu tradisi minum air bekas kiai. Waduh, dulu itu kalau saya itu kalau ngaji Pak, duduknya paling samping deket air minum, bukan soal haus,
Karena bekas kiai itu ada sesuatunya. Nah itu mungkin yang mondok pernah mengalami. Dan ini ada keyakinan supranatural. Ya untung aja nggak ketularan penyakitnya gue, kan gitu. Coba kalau kiainya bengek. Makanya ada salah seorang habib itu kan suka ngeludahin air minum gini, nanti habis itu diminum sama jamaahnya ya. Udah minum silakan. Nah suatu ketika karena ini acara maulid, tamunya banyak ribuan, semua minta airnya ditiup, diludahin, sampai habibnya dehidrasi. Iya, dehidrasi. Kenapa? Kehabisan ludah. Makanya maulid berikutnya kolam disiapin, ngeludah sekali, udah ambil tuh kolam. Itu sama dengan zam-zam, bahkan lebih top dari zam-zam. Kenapa? Karena sudah saya campur zam-zam, saya campur ludah saya. Karena kalau di Mekah kagak ada ludah saya, berarti ini zam-zam plus. Itu pletes. Nah, ya Allah. Ikhwas sekalian, bekas seseorang itu barokahnya Rasulullah. Ludahnya Rasulullah kalau meludah memang nggak pernah jatuh, diusap ke tubuhnya sahabat. Wuduknya Rasulullah, bekas air wuduk nggak pernah jatuh, direbut oleh para sahabat. Bahkan ada yang minum bekas minum kencingnya Rasulullah. Di antaranya adalah Ummu Aiman dan budaknya. Itu. Dan itu nggak sengaja, itu Rasulullah kencing ditadain ya. Ini kebetulan memang Rasulullah itu punya bejana yang diletakkan di bawah tempat tidur. Nah ketika itu Rasulullah SAW mungkin kebelet kencing di situ, dan kebiasaannya itu air. Oh dia diminum aja sama budaknya, dikiranya air. Itu. Nah ini yang buang kencing saya siapa? Pagi-pagi Rasulullah tanya. Ya saya ya Rasulullah, tapi nggak saya buang, saya minum. itu Masya Allah. Tapi subhanallah, lan tamassan naru batnaki abada, selamanya api neraka nggak menyentuh perutmu. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi ini Rasulullah. Dalilnya nggak ada kita temukan satu riwayat pun orang yang tabarruk dengan ludahnya Abu Bakar, keringatnya Umar, bekas wuduknya Ali, nggak ada. Itu. Dari sini ada disebutkan khusus. Jadi nggak bisa kita samakan. Apalagi tokoh bid'ah. Itu ludahnya ini berbaur dengan apa? Cerita-cerita, kisah-kisah palsu, hadis-hadis palsu. Bagaimana bisa berkah? Gak ada. Oleh karena itu minum air aja yang sehat, yang bersih, zam-zam. Jangan minum bekas kiai. Udahlah cukup saya yang minum, udah selesai. Anak yang nyesel gitu aja, antum yang denger. Itu. Oke ya. Dengan demikian kita closing. Tradisi kedua ini juga tidak sejalan dengan titah syariat, tidak sejalan dengan kehidupan salafun saleh. Karena tabarruk dengan bekas seseorang itu hanya khusus Rasulullah, bekas ludahnya Rasulullah, bekas air wuduknya Rasulullah, bahkan bekas yang lainnya. Tapi itu pun tidak menjadi konsentrasi utama sahabat. Ya kebetulan ngelihat Rasulullah meludah, diambil. Nggak nunggu sampai ninggalin kerjaan gitu, nongkrongin tiap hari dari pagi sampai sore, enggak. Itu dalilnya kencing juga pernah Rasulullah SAW, seperti yang dikatakan Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya.
dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila subatati qaumin fabala qaima. Rasulullah pergi ke tempat pembuangan sampah salah seorang kaum, kemudian kencing sambil berdiri. Ini menunjukkan kencing berdiri dalam konteks hajat, karena memang nggak mungkin duduk, dibolehkan. Tapi kalau mungkin duduk, ya duduk. Contoh aja, antum kencing di mana? Di tempat-tempat umum itu yang apa namanya? Uriner itu ya? Iya. Ya kan, gimana duduknya sampean? Gandol. Gantung begini. Ya terpaksa antum berdiri, nggak apa-apa. Gitu loh. Paham? Islam di situ Pak, namanya Islam itu fleksibel, Islam itu indah, Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan sehingga menyimpulkan kalau nggak mudah bukan Islam. Islam itu mudah, jangan dibalik, mudah itu Islam. Itu enggak, keliru. Islam itu mudah, iya, tapi mudah itu Islam enggak. Nanti kalau nggak mudah nggak dipakai, bukan Islam, bahaya. Paham? Oke, sekarang nomor 3. Ini yang seru, ini yang populer, ini yang Masya Allah sampai hari ini menjadi kegemaran seluruh kiai wal santri. Apa? Tradisi merokok dan salam tempel rokok ke kiai. Ini anak dulu sukanya ngasih sukun, itu yang warnanya merah itu ya. Ya, kalau enggak ya godang haram ya. Itu ya, kalau nggak sukun godang haram. Nah, lucu Pak, kalau kita membaca keterangan medis, apalagi penelitian terakhir menghasilkan satu batang rokok itu mengandung 7.000 racun berbahaya dan 69-nya memicu kanker karena mengandung karsinogen. Diemplok, diisep, Masya Allah. Loh, kalau ibu-ibu aja itu nonton film ada makhluk aneh, makhluk halus ngisep darah, itu aja ngeri. Loh, kenapa ibu nggak ngeri di depannya ada makhluk pengisep api? Mana yang lebih ngeri, ngisep darah apa ngisep api? Apilah. Itu Masya Allah, udah gitu Masya Allah, tampilannya kadang-kadang ngeri. Padahal coba di dalam surat Al-Baqarah 195 Allah mengomentari perokok, ya, perokok asli nih. Wa anfiqu fi sabilillah, artinya kalau ngeluarin duit itu ada unsur ridha Allah, ada unsur jalan Allah, ada unsur surga gitu loh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan menghancurkan dirimu ke dalam kerusakan. Rokok ngerusak enggak? Merusak. Itu rusak jantung, rusak paru, bahkan pembunuh terbesar setiap tahun di Indonesia ini 200.000 mati dipicu oleh rokok. Itu jelas, antum buka-buka aja di YouTube itu. Makanya dari sini Pak, merokok itu banyak positifnya. Positif kanker, positif empoten, positif jantung, positif. Makanya kalau antum mau positif mati, silahkan ngerokok. Nah itu, paham nggak yang gue omong ini? Kagak paham lo, balik juga nanti ngudut, pulang-pulang jadi ashabul udud. Ya, makanya di Indonesia kiai-kiai ini kenapa rata-rata pondok pesantren itu ngerokok santrinya? Karena dapat panutan, guru kan digugu, ditiru. Loh, kiainya aja ngerokok, bahkan membela rokok, bahkan dia mengatakan kalau saya nggak ngerokok nggak mungkin jadi kiai, karena bisa jadi kiai itu karena rokok. Buktinya saya jadi kiai ini karena betah baca kitab. Loh, itu kalau nggak ngerokok nggak betah, tapi ngerokok itu baca kitab dari asar sampai jam 12 betah. Akhirnya tulisannya ketutup asap.
makanya bacanya salah. Itu hukumnya jadi berubah. Itu contoh di Padang Panjang, rokok itu diputuskan haram, nyampe Jakarta masuk angin makruh. Apalagi sampai Surabaya halal itu. Coba fatwa ternyata kenal masuk angin. Kenapa? Karena bikin fatwanya sambil ngerokok, ketutup asap rokok. Makanya ru'yatul hilal itu nggak jelas terus juga, karena ambil ngeliat rokok. Ya tapi kalau mau ini itu, makanya kebanyakan bukan ahlul hisab war ru'yah, tapi ahlul hisab war ru'yah, rokok payah. Itu. Makanya kalau mau ceramah pun bukan yang dibaca hadis qala Rasulullah, tapi qalu, ngerokok dulu. Itu, ngerokok dulu dah. Itu. Walhasil Masya Allah, ngumpul-ngumpul juga majelisnya majelis syuro, suka rokok. Kan gitu. Semua pokoknya, sampai kopiahnya, sarungnya, batu wes bau rokok kabeh. Wapek kulon kulonetan lor kidul nuwur nisor, semuanya bau rokok. Dan subhanallah, perokok itu rata-rata sholatnya itu nggak sah. Kenapa? Sarungnya bolong-bolong. Auratnya kelihatan. Itu Masya Allah. Lawang Rasulullah aja itu melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah datang ke masjid. Man akala suman au basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan mendekat-dekati musola saya. Saya tanya sama antum, mana yang lebih bau, makan bawang putih sekilo dengan satu batang rokok? Padahal nggak ada itu, ada orang sekaligus makan bawang putih sekilo, bawang merah sekilo, kalau nggak kuda lumping gitu. Nah itu aja nggak boleh, Pak. Itu paham? Paham nggak? Nah ini Bu, ini catat Bu, nih suaminya ngerokok, laporin sama gue. Ya, awas ya. Gitu. Berarti tradisi yang ketiga ini juga tidak sah di dalam Islam, di pandangan syariat. Karena jelas ini membahayakan, mengandung racun. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Masyaallah ayat itu. Wa ahsinu, berbuatlah baik kepada dirimu. Caranya ya jangan rusak, jangan ganggu kesehatannya. Antum jangan mentang-mentang kasih jantung gratis, kasih paru gratis, ente rusak seenaknya. Karena Allah meskipun ngasih antum serba gratis, tapi Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Itu ditanya itu. Nikmat jantung, nikmat paru, nikmat perut, nikmat macam-macam. Nikmat istri antum setiap hari, Masya Allah, istri antum anggap patung, dinyalain dupa terus, itu disemburin terus. Emang patung istri antum? Wah, apalagi Masya Allah seorang istri ketika dicium istri perokok, habis ngerokok kayak dicium, kayak ditampar asbak rokok. Ada ceplok, subhanallah, nempel tuh nikotinnya. Anak terpengaruh. Makanya ada perokok-perokok pasif yang namanya baby smoker. Karena bayi digendong bapaknya sambil ngerokok. Ayo, baby smoker. Ya, digendong umur 15 hari, 3 bulan, setahun, ngerokok. Sudah terlatih ini. Jadi sudah ketagihan itu. Bahaya. Nah ini yang keempat sekarang. Wah ini sudah populer, yaitu tradisi ngalap berkah dengan makam para wali. Nah ini jam berapa ini Pak? Masih ada waktu nggak ini? Oke. Pokoknya ini nggak ada pertanyaan ya. Udah selesai pulang. Yang belum selesai pulang awas, wis santet no. Nah, jelek-jelekan ini lulusan pondok loh. Itu kan pondok pesantren. Itu nyantet. Awas ya. Itu.
Jadi hadirin sekalian, ketika kita bahas masalah rokok tadi, closingnya pokoknya orang pesantren itu kenapa ngerokok? Karena tadi ibarat kata mereka, kaum pesantren nggak ngerokok ibarat nggak cebok. Nah itu closing ada, makanya wajib ngerokok. Bahkan di situ ada area no smoking, no smoking. Ya silakan gitu. Karena no smoking disuruh ini. Kecuali di Muhammadiyah itu. Muhammadiyah no smoking. Nah bener itu. Oke. Tradisi ngalap berkah makam para wali. Hadirin sekalian, wali itu subhanallah banyak makamnya, tapi yang paling terkenal 9. Dan itu masya Allah Pak, penziarahnya subhan. Dalilnya, buktinya ketika saya mengadakan penelitian Wali Songo itu kan, saya datang itu dari keliling dari barat sampai timur, ya. Itu saya hitung pas di Sunan Derajat itu di dekat kampung saya Lamongan ya, Pacitan itu Paciran maaf, Sunan Derajat itu ketika saat saya datang, saya hitung bisnya itu 60. Berarti kan kali 50 berapa itu? Masya Allah. Berapa? 300 apa 3000? 3000 sampai nggak ngerti matematika. Wis lali. Jangan-jangan nggak lulus sampai. Itu. 3.000 itu, padahal saya itu datang kira-kira jam 11 sampai menjelang asar, karena hitung 60. Dan itu makin malam makin syahdu. Itu belum lagi yang masya Allah, ana pas datang di makam Sunan Kalijogo itu pas maghrib, orang datang itu Pak, subhanallah, nggak ada hentinya, keluar masuk. Nah pas jam 1 ini dini hari saya naik ke Gunung Muria. Itu, nah itu bisa di sono menjelang subuh turun, nggak mungkin saya sholat di situ kan itu. Menjelang subuh saya turun, ya, karena penelitian makamnya dan tingkah orang yang ajaib di makam Sunan Kudus. Setiap orang, apalagi mbak-mbaknya itu mau masuk makam itu gayuh begini, ambang pintu itu. Kemudian ada mas-masnya juga. Nah tanya, mas kenapa tadi nyentuh-nyentuh? Iya Pak, katanya kalau bisa nyentuh jodoh cepet. Oh gitu ya, biar jodoh saya juga cepat. Itu semua ternyata pengen rezeki lancar. Nah ini kan sama seperti yang ada di Borobudur. Siapa yang tangannya nyampe itu rezekinya lancar. Ya akhirnya apa? Yang paling kaya, yang paling sugih, yang paling banyak duit orang Eropa karena tangannya panjang. Nah itu pendek-pendek makanya ya miskin, kasihan sama ini melarat. Nah itu loh Pak, aduh kayak begini ada aja gitu, malah berkah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita memanjat kendaraan untuk tur wisata, untuk plesir atau untuk safar kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabi, Masjidil Aqsa. Selain itu nggak boleh. Makanya antum kalau ke Madinah niatnya dari Indonesia ingin ziarah kubur Nabi, haram. Karena la tushaddur rihal. Kita ke sana ziarah Masjid Nabawi, mumpung di sana ziarah kubur Baqi, ke Uhud gitu. Ini jangan sampai salah niat, salah tata krama, salah tata cara. Gitu. Apalagi di sana ditambah seru lagi ketika kita belum bisa memastikan apa benar yang ada di dalam kubur itu wali. Contoh aja di Bali itu ada Wali Pitu, Wali Songo, Wali Pitu.
Sampai hari ini belum kita punya data akurat apakah benar wali-wali itu ada dan juga namanya siapa, asal usulnya, keturunannya, biografinya, perannya. Wong sejarah kok. Oh, nanti bikin lagi wali limo. Oh, itu di mana? Di Lamongan. Bikin lagi wali telu di mana? Pangandaran. Terus bikin lagi wali siji sopo? Zainal Abidin. Aduh, keren itu wali siji. Itu satu-satunya. Nah ini Pak, untuk ternyata diusut-usut, dicari-cari hanya untuk masalah ini. Itu. Coba satu makam itu Pak, itu minim ngerahkan ke juru kunci itu 10.000 ketika itu anak penelitian. Dan rata-rata 20. Coba kali 1.000. Wah, duit itu karungan Pak. Itu kalau dimasukkan ke sini nggak muat. Terus antum masuk tenggelam itu. Itu bukan tenggelam di air, tenggelam di duit. Masya Allah, ngalah berkah. Nah, yang berikutnya nomor 5 adalah tradisi campur baur laki perempuan, dan bahkan di kelas, di pesantren, di dalam gak ada batas. Apalagi kiai sama santri, kadang maaf, Masya Allah dicium tangannya bolak-balik sampai infeksi oleh seorang santri perempuan. Kan Masya Allah itu kan juga. Padahal Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Aisyah, ma massat yadu Rasulillah SAW yadam ra'atin qattun. Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita. Wa innamal bai'atu bil kalam. Bai'ah yang diambil Rasulullah dari perempuan itu dengan ucapan. Apalagi ikhtilat, berduaan, bertigaan. La yakhluwanna rajulun bi imratin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki perempuan berduaan kecuali yang ketiganya setan. Dan ini terjadi. Nasallallahu al-afiyah. Nomor 6, tradisi sholawatan jogetan. Nah ini jogetan nih paling seru ini ya. Ada yang pakai jogetan ngerok, ngerap ya, dengan bacaan sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana mafilana mamadaya wasi al karami. Ada yang pakai dangdutan itu. Ada yang pakai apa lagi, campur sari. Subhanallah. Sampai mereka membaca Al-Quran aja pakai langgam mocopat. Yasin. Oh, wal Qur'anil Hakim. Ada hancur Pak. Udah. Nanti apalagi joget kiai sak santri ini, santri sak kiai ini, sak setane sak demite. Kurang apa? Masya Allah, Masya Allah. Coba cek, apa ada orang-orang yang mendapatkan hidayah karena jogetan? Meskipun yang dibaca itu kamuflase katanya sholawat, kadang-kadang dioplos. Ilahi las tulil firdausi ala tombo ati ikulimo warnan. Oh, dioplos gitu. Nanti apalagi qiyam ya, berdiri, oh qiyam, sallu ala nabi, salatullah. Dulu hafal semua itu berjanji, sekarang alhamdulillah lupa. Ya Nabi salam alaika, itu berdiri karena malaikat datang, itu minta tumpeng. Tumpeng itu adik tumpeng, disajikan kepada Tuhan. Tuhan itu istilah animisme, Tuhan yang baik Tuhan, Tuhan yang jelek hantu. Nah itu itu. Dan bahkan Pak, acara-acara seperti ini sekarang inovasinya sudah sangat kebablasan. Bahkan Blackpink aja nggak melakukan. Coba, nggak ada di Blackpink. Itu nggak ada di, ini ada.
Coba lihat di Blackpink, ada nggak yang jogetan sambil sarungan? Nggak ono, nggak ada. Ini ya Allah, ya jogetan, salawat, apalagi pakai salawat asghil. Oh asghil semua. Coba antum bacain salawat asghil. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu asghil itu dulu apal semua 125 sholawat Pak. Itu anak belum sempat nulis, itu ada 125 macam sholawat bid'ah. Itu kapan dibedah di sini, mau nggak? Ya boleh, nanti kita bedah di sini. Berani nggak lo? Enggak, jangannya kayaknya ini kajian terakhir deh. Terakhir udah, terakhir. Apalagi diiringi musik yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Udah, salawatnya bid'ah, musiknya haram, jogetnya penuh dengan syahwat. Laki perempuan bahkan diprovokasi oleh ustadznya untuk menimbulkan syahwat, kalimat-kalimat syahwat, kata-kata syahwat, kata-kata memicu untuk hubungan konslet antara laki dan perempuan. Nauzubillah min dzalik. Nah, terakhir ini tradisi ro'an, yaitu kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, di antara yang 7 yang lumayan api itu ini nih, ya, ro'an. Gitu. Jadi ro'an itu dari kalimat apa? Saya nyari-nyari ro'an itu jangan-jangan rokokan. Karena sambil rokokan kerja bakti, ya. Karena biasanya yang dibersihin itu kamar-kamar asrama, ruang-ruang kelas, ruang-ruang masjid, sumur-sumur, padasan-padusan, tempat-tempat wudhu, tempat-tempat kencing itu dibersihkan, sisir. Namanya ro'an, yaitu kerja bakti gotong royong untuk kebersihan dan merawat keasrian lingkungan. Tuh, biasanya dilakukan pada waktu hari libur, dari mulai subuh itu sudah mulai lurahnya pondok, dari pondok itu ada lurahnya, itu sudah woro-woro untuk menugaskan kepada ketua-ketua komplek, karena masing-masing asrama itu ada ketuanya. Nah, nanti hari sekian tanggal sekian kita melakukan ro'an. Tapi kata mereka ro'an itu dari kalimat barokahan, alias dengan gotong royong kerjasama itu mencari barokahnya pondok pesantren, mencari barokahnya dari pendidikan, mencari barokahnya pondok yang didirikan oleh kiainya. Wallahu a'lam bishawab. Udah, saya kira itu. Ana juga lapar, antum juga sama, kan udah mau ke mall kan? Gimana? Mau ke mall atau mau menyisakan 15 menit untuk tanya jawab? Gimana ibu-ibu? Ana nanya bu, kita habiskan sampai jam 11 ya? Oke? Oke. Bapak-bapak juga? Oke, ya awas loh ya. Mana pertanyaannya? Ada yang tanya langsung, silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang notabene sebenarnya salah dalam memahami. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, begini ya, ana bacakan ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu fi qadah fi idan. Rasulullah SAW kencing di wadah becana. Qadah itu seperti mangkok tapi besar. Ya. Terbuat dari tanah otomatis. Summa yudha' tahta saririhi, kemudian diletakkan di bawah tempat tidurnya. Faja'a fa'idan al-qadahu laysa fihi syai'. Ketika Rasulullah ingin buang, ambil bejana ingin dibuang, kok kosong isinya, nggak ada kencingnya, nggak ada air kencingnya. Faqala limratin yuqalu lahu barakah. Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan budaknya yang namanya Barokah. Karena takhdim Ummu Habibah, dia melayani Ummu Habibah. Ja'at ma'ha min ardi Habasyah, dibawa dari tanah Habasyah yaitu Afrika. Ainal bul alladhi kana fil qadah? Mana ini kencing yang tadi di bejana? Qalat syaribtuhu, saya udah minum. Si perempuan tersebut, budak tersebut. Qala sihhatu ya Umma Yusuf, sehat wal afiat wahai Ummu Yusuf. No. Sihhah Umma Yusuf. Jadi Rasulullah SAW sudah menjustifikasi, Rasulullah sudah meneguhkan bahwa itu sehat. Wa kanat tukna Umma Yusuf, dia diberikan kunyah Ummu Yusuf. Fama maritu, dia mengatakan setelah itu, fama maritu qattun, setelah itu saya tidak pernah sakit, hatta kana maraduha alladhi matat fihi, sampai mati enggak pernah sakit. Dan mudah-mudahan juga tidak merasakan sakit dengan sakaratul maut ketika mati. Allahu Akbar. Ini hadis. Mau ditafsiri apa lagi? Mau diotak-atik apa lagi? Ya udah, antum ambil apa adanya, karena hadis ini bukan mustabihat. Hadis ini muhkam, jelas untuk dipahami kok. Paham? Itu ya. Ada lagi yang tanya? Ya, ini untuk. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi Ustaz, untuk yang jabat tangan Ustaz, ini kan kadang-kadang kita kalau pulang kampung ada beberapa mungkin teman-teman kita yang kadang-kadang cium tangan ke ibunya tuh sambil dia dulu gitu, apakah itu dibolehkan apa tidak? Kalau memang ibu antum ini kondisinya tidak setinggi antum dan terpaksa antum harus menunduk, tadi sudah saya katakan, ini bukan konteks ta'zim, tapi konteks situasional, nggak apa-apa. Ya. Setiap tahun ada seperti itu. Enggak nama, ya karena ibu antum nggak pernah bisa tinggi lagi. Ya mau apa kan? Kecuali kadang tinggi, kadang pendek gitu kan, sesekali tinggi, sesekali, karena itu udah permanen. Ya, oke, gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan tadi itu salawatan, kemudian membacakan apa itu namanya, pikiran itu dan salawat ya Nabi Sallallahu itu sudah terlanjur tadi. Yang tadinya kita tidak tahu kalau itu anak-anak bayi yang mau di syukuran itu dibacakan itu, kita berdiri. Oh iya, ini kalau di Jabodetabek itu ada istilah marhabaan, di mana anak ketika disembelihkan akikahnya itu dibaca marhaban itu. Ya antum kalau nggak tahu namanya Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Jadi kalau setelah tahu ya antum balik pulang. Itu. Kalau enggak antum mendukung.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu. Ada lagi? Ya, terakhir ini terlambat. Ini ya, Pak. Ya. Apa disambung, Pak? Coba. Ya. Ya. Ya, di sini, Pak. Ya, gimana, Pak? Idhofiyah, kenapa? Yang ditanyakan apa? Oh, maksudnya itu. Gini, Pak, al-asliyah itu memang dari asasnya itu tidak pernah ada dasarnya. Ya. Itu bid'ah asliyah, contoh tahlilan asliyah. Nah, bid'ah idhofiyah itu asas amalnya itu ada, tapi kecampuran bid'ah, contoh zikir bareng-bareng keras setelah sholat. Dipandang dari zikirnya bid'ah idhofiyah, tetapi asal zikir setelah sholat itu kan ada kan? Ada nggak? Ada. Cuman ada tambahannya, itu namanya idhofiyah. Itu. Contoh lagi, puasa. Asalnya ada, tetapi di sana ada berbagai macam ornamen tambahan, dari mulai ada acara padusan, ada acara macam-macam, ya, itu unggahan, ngabuburit. Ini idhofah kepada ibadah yang asliyah tadi. Jadi asliyah itu asal pokoknya, idhofah itu tambahannya. Itu antara bid'ah asliyah sama bid'ah, sama ada bid'ah hakikiyah sama bid'ah yang ghairu hakikiyah. Ada lagi? Ya, ya. Terakhir ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama antum harus studi banding, antum harus survei. Dan ketika survei itu antum jangan lihat ustadznya dulu, lihat kurikulumnya dulu. Kurikulum yang menjadi panduan, buku-buku yang dipakai, baru setelah itu guru-guru yang mengajar. Lalu baru setelah itu fasilitas. Baru gitu kita second opinion, tanya kepada orang kanan kiri yang sudah mesantrenkan anak atau sama ustadz, second opinion lebih tepat, kira-kira pesantren ini pas nggak untuk anak saya. Itu aja, paling simple, paling praktis gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, boleh pulang ke rumah masing-masing, ya, makan juga masing-masing, jajan juga masing-masing, kendaraan juga masing-masing, ya. Dan insya Allah kita bersua kembali di kesempatan lain di tempat ini dengan tema-tema yang menarik biiznillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.